Bayangkan ini adalah sebuah pohon mangga misalnya, yang punya banyak daun, bisa puluhan ribu, bisa ratusan ribu. Dan inilah ibarat kata, kosakata bahasa Arab ketika belum masuk sebuah kalimat, anggap saja dalam sebuah kamus. Nah, ibarat kita mau memetik daun dari sebuah pohon, misalnya kita butuh 3 atau 4 daun, kemudian kita masukkan ke wadah. Kalau dalam bahasa Indonesia, kita petik kata dari kamus, misalnya kata muslim, kemudian kata pergi, kemudian ke, dan masjid. Maka dalam bahasa Indonesia, kata muslim, pergi, ke masjid itu tidak akan saling aksi mereaksikan. Muslim akan selamanya menjadi muslim, masjid selamanya akan menjadi masjid. Beda kasus dalam bahasa Arab ketika kita memetik kata dari kamus, misalnya kita tempatkan kata itu ke dalam wadah berupa kalimat, maka antar kata itu akan saling mereaksikan tergantung jenisnya, dan dia akan berubah berdasarkan posisinya. Ya. Beda posisi akan beda kondisi atau harokat nanti. Misalnya kata yang tadi, muslim pergi ke masjid. Muslim karena posisinya sebagai subjek akan menjadi muslimu, ya. Kata kerjanya pergi, ke karena dia bersifat reaktif, maka ia mereaksikan masjid menjadi ke masjidi. Muslimu pergi ke masjidi. Jadi awalnya kosakata itu u atau dhamma, muslimun, masjidun, kitabun, baitun, dan lain sebagainya. Ketika kita masukkan ke dalam wadah berupa kalimat, dia akan menyesuaikan posisinya dan juga akan menyesuaikan terhadap reaksi. Apakah menjadi a atau menjadi sukun tergantung dari aksi reaksi. Jadi poinnya adalah ketika kita menyusun kalimat dalam bahasa Arab atau kita ingin membaca sebuah teks dalam bahasa Arab, kita lihat satu, posisinya, apakah sebagai subjek, apakah sebagai objek, atau keterangan yang ada preposisinya, atau posisi-posisi lain yang nanti kita akan bahas lebih lanjut. Yang kedua adalah aksi reaksinya, unsur apa yang mereaksikan sebuah isim atau fi'il hingga ia berharokat tertentu. Yang tadinya defaultnya adalah u atau dhamma, ketika dia terkena harf atau virus, kita sebut sebagai virus biasanya, itu dia akhirnya menjadi harokatnya a, harokatnya i, atau harokatnya sukun, karena ada reaksi tadi itu. Nah, itulah kita harus perhatikan. Baik, kita buktikan melalui latihan kata ya. Kita petik satu daun tadi, ibaratnya kita ambil satu kosakata dari kamus, yaitu muslim. Muslim kita jadikan 3 biar kelihatan beda harokatnya ya. Muslim, kemudian muslim, dan muslim. Ada 3 muslim yang kita tempatkan dalam sebuah kalimat. Tapi ini bukan kalimat, harus kita berikan kata kerjanya. Muslim isim, muslim isim lagi atau kata benda. Maka di tengahnya kita berikan tolong ya, atau menolong. Muslim, menolong, muslim. Satu lagi kita kasih dengan ya, dengan muslim. Jadi muslim, menolong, muslim, dengan muslim. Anda perhatikan ada 3 isim atau kata benda muslim, tapi posisinya yang satu adalah subjeknya, pelakunya, kemudian menolong, objeknya muslim. Yang satu lagi terkena preposisi bi atau dengan ya. Bagaimana rumus aksi, reaksi, dan posisi mengubah kondisi atau harokat kata masing-masing muslim ini? Mari kita lihat. Pertama, muslim sebagai subjek, otomatis kita beri harokat u atau dhammah ya. Posisi subjek atau fa'il dia harus rofa atau marfu, maka muslimu. Muslim yang kedua sebagai objek, karena objek atau maf'ul bi, maka dia harus nasab ya, atau mansub, maka kita harokatkan dengan fathah, maka muslima ya, muslimu, menolong, muslima.
Dan yang ketiga, muslim posisinya sebagai keterangan dan kena preposisi bi atau dengan, maka kita harokatin i atau kasroh. Muslimu menolong muslimah dengan muslimi. Yang muslimu karena posisinya subjek, muslimah posisinya objek atau maf'ul bih, dan muslimi karena terkena aksi reaksi dengan preposisi bi, haruf jar atau dengan. Dari sini jelas bahwa dua hal yang penting tadi, aksi, reaksi, dan posisi, harus kita perhatikan ketika kita melihat sebuah teks bahasa Arab. Lihat posisinya, lihat aksi reaksinya. Ingat, posisi menentukan kondisi, ya. Bisa kondisi rofa, bisa kondisi nasab, bisa kondisi jar. Lihat posisi dan aksi reaksi. Pertanyaannya adalah, apa sih rofa, nasab, jar, jazm, ya, atau yang tereaksinya menjadi marfu', mansub, majrur, majzum. Ini adalah contoh yang tadi, ya, muslimun menolong muslimah dengan muslimi. Tapi ini adalah masing-masing isim atau kata bendanya adalah tunggal semuanya. Muslim tunggal, muslimah tunggal, muslimi juga tunggal. Karena bahasa Arab mengenal tunggal, dual, jamak, mari kita melangkah ke dual dan jamaknya. Dualnya menjadi muslimani, menolong tetap, muslimaini dengan atau bi muslimaini. Ini posisi kalau dual, ya. Dualnya ini menjadi muslimani dalam subjek, tetapi kalau sudah masuk ke objek, dia menjadi muslimaini. Begitu juga kalau terkena preposisi bi misalnya dengan, maka dia juga menjadi muslimaini. Yang ketiga, masuk ke jamaknya. Jamaknya dari muslimun menjadi muslimuna, panjang, ya, muslimuna. Ini adalah posisi subjeknya, tapi kalau bergeser, ya, ingat beda posisi akan menentukan beda kondisi dan harokatnya, ya. Posisi menentukan kondisi dan harokat. Muslimuna itu sebagai subjek, geser jadi objek menjadi muslimina. Begitu juga kalau geser menjadi keterangan atau kena preposisi bi, maka bi muslimina juga. Maka dari sini jelas apa yang disebut dengan rofa, kemudian nasab, dan juga jar, itu adalah kondisi batin sebuah kata. Kita sebut sebagai status, ya. Statusnya rofa, statusnya nasab, statusnya jar. Itu adalah kondisi batin. Kondisi batin atau struktur batin yang melingkupi berbagai macam kondisi lahir atau manifestasinya. Rofa adalah tunggalnya itu dengan u, kemudian dualnya dengan ani, jamaknya dengan una. Itu adalah kondisi batin rofa. Manifestasi lahirnya bisa u di tunggal, bisa ani di dual, dan bisa una di jamak. Sedangkan nasab yaitu kondisi a di tunggal, ya, muslimah, kemudian kondisi ani, muslimani di dual, dan kondisi muslimina di jamak. Dan yang ketiga, jar adalah kondisi i di tunggal muslimi, kondisi aini di dual muslimaini, dan kondisi muslimina atau ina di jamak, ya, muslimina. Jadi dari sini kita paham apa sih yang dimaksud dengan rofa, nasab, jar. Itu adalah, saya bilang, struktur batin yang melingkupi berbagai hal, struktur lahir atau manifestasi lahir dari sebuah kosakata bahasa Arab dalam kalimat. Ini yang kita sebut sebagai status atau bahasa Arabnya i'rab. Jadi i'rab adalah kondisi kata yang awalnya kalau kita ambil dari kamus, ya, u, defaultnya kan u, ya, atau rofa. Kalau di dalam kalimat, lihat posisinya berbeda menjadi a, kita sebut sebagai nasab, menjadi i, kita sebut sebagai jar. Tetapi itu tunggal. Kalau dualnya, seperti yang kita bahas tadi, dan juga jamaknya juga akan berubah. Supaya kita paham, maka kita hafalkan rumus ini, ya. Baik, masuk ke bahasa Arabnya, muslimun, musliman, muslimin.
muslimani, muslimaini, muslimaini, muslimuna, muslimina, muslimina. Ini yang mudzakkar atau yang maskulin. Sekarang yang feminin atau muannasnya ya. Muslimatun, muslimatan, muslimatin, muslimatani, muslimataini, muslimataini, muslimatun, muslimatin, muslimatin. Itulah masing-masing kondisi dari rofa ya atau marfu, kemudian nasab atau mansub, kemudian jar atau majrur. Rofa itu dalam kondisi rofa, kemudian terrofa menjadi marfu, ternasab menjadi mansub, terjar menjadi majrur ya. Jadi sama antara rofa dan marfu, nasab dan mansub, jar dan majrur ya. Tadi keduanya adalah untuk isim atau kata benda yang berakal ya, karena muslim dan muslimatun itu yang berakal. Bagaimana untuk benda biasa kayak kolamun, kemudian kitabun ya. Mari kita lihat ya. Kitabun, kitaban, kitabin. Kitabani, kitabaini, kitabaini. Nah, jamaknya yang berbeda ya. Jangan kitabuna, nggak boleh karena dia bukan berakal. Maka dilihat jamaknya apa, dihafal. Jadi kitabun jamaknya kutubun, kutuban, kutubin. Seolah dia mengikuti status tunggalnya ya. Kutubun, kutuban, kutubin. Jadi itulah filosofi i'rab atau kondisi kata ya. Ingat, posisi dan aksi menentukan i'rabnya atau kondisi katanya. Nah, kondisi katanya itu menentukan harokatnya.